Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah. Pada hari ini kita jumpa kembali mengikuti materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 9 ya. Di akhir-akhir pertemuan dengan saya ya, ini harusnya kita tambah semangat ya, tambah kita pokoknya semangat semuanya ya. Nah, kalian kemarin saya lihat juga, walaupun saya tidak dari awal ya menemani kalian untuk berfoto ya, untuk ijazah, tapi ini menjadi keseriusan kalian untuk mengikuti pra ujian. Dikatakan saya pra ujian sebelum ujian. Sebentar lagi kalian sudah akan mengikuti ujian yang akan menentukan kelulusan buat kalian. Dan ya, kalian tambah semangat saja belajar, terus semangat, jangan pernah kendor belajarnya. Dan ini juga bagian dari nilai-nilai kalian nanti yang akan ditentukan. Jadi awal April kalian sudah mulai ujian. Mungkin ini adalah hari-hari terakhir kalian mengikuti PJJ dari mata pelajaran SKI. Bukannya di akhir ini terus semangat, apalagi yang sampai hari ini di semester genap belum pernah mengikuti PJJ. Bukan hanya pelajaran SKI tapi semua pelajaran. Ya Masya Allah, jangan hanya mengharapkan nilainya pas-pasan. Ya, sekarang ini ketika kalian nanti menentukan kelulusan dan kalian juga akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, jangan menginginkan sekolah negeri kalau memang kalian sendiri ogah-ogahan belajarnya. Sekarang yang menentukan sekolah ya. Kalau kalian belajar sampai PJJ, Bapak Ibu guru juga akan terus membantu kalian. Ya, nilai ini juga akan dipertimbangkan. Tetapi jika kalian sendiri malas belajarnya, itu merupakan juga kendala yang buat Bapak Ibu guru untuk menilai kalian, menambahkan nilai kalian ya. Jangan hanya sekedar pas-pasan KKM dan sebagainya. Karena rata-rata KKM untuk kelas 9 ini 75 untuk mencapai nilai A berat sekali, harus 90 ya. Kalian baru dapat 75 aja C dapatnya, 85 baru dapat B, berat, tidak ringan. Makanya harus semangat, punya semangat belajar, punya girah belajar ya. Ya, mata pelajaran saya termasuk mata pelajaran yang harus banyak pemikiran. Kalian harus banyak belajar, membaca. Kalau tidak seperti itu ya sulit kalau pelajaran SKI ini. Kalian menghafalkan boleh khalifah usia ya, tahun-tahun ya. Ya iya, harus terus dibaca. Saya yakin kalau terus dibaca pasti ada dalam otak kalian ya, dalam pemikiran kalian. Ya baik, melanjutkan materi yang ya, sekarang kita sudah banyak yang mengenal tentang kedatangan Islam di Indonesia ini. Terlebih Islam datang pertama kali di Semenanjung Sumatera ya, oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, dari Arab, dari Persia. Jadi awal-awal datang memang banyak pertentangan karena di Indonesia mayoritas agamanya kan Hindu dan Buddha. Animisme, dinamisme, banyak kepercayaan ya kepada roh-roh dan sebagainya. Itu memang sedikit demi sedikit ya,
pedagang dari Arab itu sudah mengenal tentang karakter budaya Nusantara, ya lama-lama kan bisa. Jadi selain para wali songo di tanah Jawa, ini juga banyak sekali ya hasil dari para pedagang yang mengajarkan agama Islam dan mengenalkan agama Islam di Indonesia ini, kemudian diteruskan ya oleh para di masing-masing daerah yang sudah banyak Islamnya, dari mereka lah yang meneruskan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat dan rakyat Indonesia, baik itu di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian juga ya Pulau Jawa termasuklah meneruskan dari tradisi yang sudah diajarkan oleh para wali songo, kemudian juga Maluku dan sebagainya. Ini salah satu contoh giroh ini semangat dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi banyak sekali ya sikap positif yang terus dikembangkan oleh para generasi sekarang ya, dari orang-orang yang telah mengajarkan Islam terlebih dahulu. Dari banyak perannya yang kita lihat ini ya, banyak sekali tentang para tokoh ya penyebar agama Islam di Indonesia. Di antaranya di Aceh ada Abdul Rauf Singkil, ini nama aslinya Abdul Rauf Al-Fansuri, ulama besar dari lahir di kota Singkil, Aceh Barat. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan ya masalah tarekat di Aceh ini. Ya pengembaraan juga banyak ya, selain di Indonesia beliau juga mengembara ke luar negeri, salah satunya adalah di Arab. Pendidikannya juga sepanjang ilmu, beliau sering juga singgah di pusat-pusat pendidikan ya, dari Yaman, Mekah ya, lama tinggal di Mekah, lama tinggal di Madinah ya. Dia banyak memperdalam ilmu pengetahuan agama, ilmu tarekat ya yang paling dia dalami ya pada saat itu. Kembalinya dari pengembaraannya menurut ilmu di negara Arab, kembali lagi ke Indonesia, mengajarkan ilmu tarekat di daerah Aceh ya. Murid-murid beliau banyak yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara ya, jadi bukan hanya di Aceh, tapi dari penjuru Nusantara itu belajar dengan beliau. Banyak murid-muridnya, diantara lain ya Sultan Safiuddin Tajul Alam ya, menumpas aliran-aliran Saltik Buta, sebuah ajaran tarekat yang sesat. Jadi ajaran sesat bukan hanya sekarang, zaman dahulu juga tantangannya para ulama itu ya tentang banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Kan kita pernah ya sekarang ini mendengar bagaimana di Banten, di Lampung banyak sekali ajaran sesat. Nah, iya, banyak kan itu orang-orang Muslim ya, mungkin karena tekanan ekonomi dan sebagainya. Masa sih ada ajaran yang syaratnya untuk memperoleh ilmu membuang kesialan itu mandi bareng ya, sampai tidak mengenakan kain sedikit pun ya, dengan telanjang bulat. Masya Allah, na'udzubillah. Ya memang kalau kita nggak kuat imannya, apapun bisa kita lakukan, karena setan sudah hinggap dalam jiwa kita. Tapi kalau kita punya pegangan agama, insya Allah ya. Makanya sedini mungkin ya kalian, apalagi kalian kelas 9 ini, saya yakin sekali banyak tentangannya. Karena pacaran tidak dengan cara Islami, dengan cara apapun kalian bebas keluar, apalagi sekarang tidak sekolah. Padahal sekolah sebenarnya cuma kalian aja yang tidak merasakan. Saya yakin kalau kalian tetap belajar di rumah, PJ di rumah dengan aturan yang benar yang sudah dikeluarkan oleh sekolah,
dari Dinas Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan, ya saya yakin kalian benar-benar sekolah. Tapi ketika kalian belajarnya ogah-ogahan, santai, tidur terus, ya nggak akan merasakan yang namanya sekolah. Ya. Kita PJJ ini sekolah, di absen, dinilai, diperhatikan oleh Bapak Ibu. Semua nilai-nilainya juga ada, nggak kosong sama sekali. Makanya saya terus menekankan buat kalian untuk terus belajar. Ilmu itu didapatkan dari mana saja, bukan hanya kita tatap muka, tapi ilmu. Ini karena kan pandemi ya, kita usahakan bagaimana caranya. Kalau kita nggak belajar di sekolah, ya kita bisa juga di rumah. Ya, sekarang alat kan sudah semakin canggih. Ya saya di rumah, kalian di rumah juga, kan kita bisa belajar. Teknologi ini ya, ada handphone, ada laptop, kita di rumah. Kita nggak bayangkan zaman dulu nggak bisa seperti ini. Sekarang saya bisa bertatap muka dengan kalian. Kalian tinggal mungkin di Pasir Gunung, ada yang di Kelapa Dua, atau mungkin masih di Arman, atau mungkin ada yang di Margonda. Saya yakin ini juga ada yang jauh ya, Simpangan Depok, Sukatani, mungkin Mekarsari dan sebagainya. Kalian bisa, atau mungkin kalian yang masih di daerahnya ya, mungkin pulang kampung, ada yang di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, mungkin yang di Papua ya. Ya bisa langsung mengikuti pelajaran dengan teknologi yang canggih ini. Jadi jangan dengan berbagai macam alasan, saya lagi sakit lah, jadi saya nggak masuk, saya izin. Tetap kamu juga sambil mengikuti ya, orang tua kamu misalnya ada acara kondangan, ya udah sambil megang HP. Kalau laptop kegedean lah ya, terlalu berat, ya udah pakai HP. Bisa kan dijalankan. Sekarang nggak bisa alasan kamu pulang kamu ke Jawa, misalnya nenek lagi sakit, pulang ke Klaten, pulang ke Tegal ya, atau ke Jombang atau ke Madura mungkin. Itu bisa dilaksanakan ya. Jadi ini adalah bagian dari supaya kalian tetap semangat belajarnya. Kalian terus ya menggali ilmu pengetahuan. Ya, ini ya. Kemudian yang kedua ada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini asli orang Banten. Kitab-kitabnya wah nggak bisa diragukan lagi, terutama dalam ilmu tafsir dan fikih. Tafsir yang terkenal, ilmu tafsir Jalalain itu juga buah karya dari Imam Nawawi. Ya, makanya dia mengambil namanya belakangnya Imam Nawawi Al-Bantani karena berasal dari Banten. Juga nama lengkapnya adalah Nawawi bin Umar bin Arabi. Keluarga ia juga dikenal dengan sebutan Abu Abdul Mukti. Ya, dia meninggal tahun 1897, makamnya di Mekah. Keturunan penguasa pertama kerajaan Banten dari Sultan Hasanuddin. Hasanuddin adalah putra dari salah satu seorang wali yang mengajarkan agama Islam di Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah. Ketika usianya 18 tahun, Imam Nawawi telah hafal Al-Quran. Ia pun menguasai dengan baik hampir seluruh cabang ilmu agama, baik masalah tauhid, fikih, tafsir, ya. Kemudian juga pendapat-pendapat yang berhubungan dengan agama, coraknya Ahlussunnah wal Jamaah. Nawawi Al-Bantani juga salah satu ulama yang terkenal dengan menjadi kebanggaan umat Islam di Asia Tenggara. Dikenal sebagai ulama besar di kalangan umat Islam, ya baik nasional maupun internasional. Kehormatannya juga disanjung, ya baik itu di Arab Saudi, di Mesir, ya di Suriah, ya. Sehingga Said Ulama Al-Hajjaj, mufti ulama yang dipercaya memberikan fatwa dan fakih ulama ilmu fikih di Arab Saudi juga mempercayai Imam Nawawi tetap tampil sederhana walaupun ilmunya sangat luas dan dipercaya bukan hanya orang-orang Indonesia tapi orang-orang luar, terutama Arab, Suriah, Mesir. Usia 15 tahun telah melaksanakan ibadah haji, tinggal di Mekah lebih dari 3 tahun untuk menimba dan memperdalam ilmu agama.
syekh baik di Mekah maupun di Madinah. Ya, ia belajar. Pulang dari Tanah Suci tahun 1831, Imam Nawawi mengajar di pesantren. Peninggalan orang tua, namun karena situasi kondisi politik pada saat itu, ya ia tidak menguntungkan, ia milih kembali lagi ke Mekah ya, untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Karena kecerdasan, bekal ilmu agama yang dikuasainya, dia belajar di Mekah selama 30 tahun ya, karena memang masih khawatir ketika nanti baru mau kembali ke Indonesia dalam situasi politik yang seperti itu. Dia memutuskan untuk kembali ke Arab dan bertahan sampai 30 tahun di sana. Itu sebagian saja ya yang saya ceritakan, banyak sekali ya, belum lagi yang di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, dan tetap semangat ya belajar di rumah, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita terus bisa mengikuti pelajaran sampai selesai ya. Berapa tinggal hitungan minggu lagi kita akan mengadakan ujian sekolah. Mudah-mudahan kalian tambah semangat ya belajarnya walaupun di rumah ya. Itu saya tekankan sekali lagi karena memang ini nilai ini menjadi acuan ya, ujian sekolah, nilai rapot. Kalau kalian pengen masuk sekolah negeri ya betul-betul lah harus dari sekarang, jangan menunggu. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, kalian tetap semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.